Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Bapak Ibu seluruh jamaah Masjid Nurul Falah, Chandra Kirana, Bandar Lor, Kota Kediri, Jawa Timur, Indonesia, yang semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat-Nya. Hari ini hari Ahad, tanggal 17 Muharram, hari Senin ya, sudah hari Senin sekarang, tanggal 17 Muharram 1444 Hijriah, bertepatan dengan hari Ahad 14 Agustus 2022 Masehi. Sedikit saya meluruskan tadi, saya bukan sahabatnya Ustadz Abdul Karim, melainkan saya adalah santrinya, muridnya. Iya, jadi Ustadz Abdul Karim, Ustadz Hamam Tantowi itu mengajar saya di Pondok Gontor. Jadi oleh sebab itu kalau dikatakan sahabat terlalu tinggi posisi saya, kalau disamakan dengan Ustadz Abdul Karim. Jadi saya ini muridnya, santrinya. Jadi oleh sebab itu sebenarnya juga setiap hari Sabtu saya ada di Al-Masruhi. Ya. Iya, setiap Ahad, ya, setiap Ahad Maghrib Isya sesungguhnya saya di Al-Masruhi. Tetapi karena saya didhawuhi oleh ustadz saya, guru saya, maka saya kalahkan yang di Al-Masruhi. Ya. Beberapa kali saya harus mengalahkan begitu, karena saya merasa adalah beliau ini orang tua saya, termasuk Ustadz Hamam. Jadi sekalipun ya sudah mau berangkat itu, kalau memang harus menggantikan, saya upayakan sebagai wujud bakti saya kepada orang tua saya, kepada ustadz saya. Baik, itu jadi besok lagi jangan menyebut sahabat, tetapi santrinya Ustadz Abdul Karim Hasan. Baik, mari kita awali. Tadi sudah diawali dengan basmalah? Belum. Kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana yang sudah disosialisasikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Muhsin Thayyib Al-Hajj yang telah disebarluaskan, yaitu materi kita judulnya adalah ciri-ciri orang-orang yang saleh, ya, yang nanti akan diterangkan, diuraikan oleh surah Ali Imran ayat 113, 114, juz 5, juz berapa? Juz 4, surah 3, juz 4, surah 3, Ali Imran, keluarganya Imran, yaitu ayahnya Ibu Maryam. Di dalamnya banyak ibrah, banyak pelajaran-pelajaran penting yang berkaitan dengan soal akidah. Oleh sebab itu, Bapak Ibu jika ingin mendalami tentang soal logika akidah, itu ada di surah Ali Imran. Ya, surah Ali Imran ayat 113, 114
Kita akan baca itu dan kita akan bahas, kita akan kaji apa yang terkandung di dalamnya. Ada beberapa petunjuk penting yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai seorang muslim, seorang mukmin, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya baca dua ayat tersebut. Apa mau ikut baca bersama? Iya, biar dapat pahala. Setiap huruf berapa? 10 kebaikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laisu sawa'a, laisu sawa'a, min ahlil kitabi ummatun qa'imah, min ahlil kitabi ummatun qa'imah, yatluna ayatillahi ana'al laili wa hum yasjudun, yatluna ayatillahi ana'al laili wa hum yasjudun, yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf, yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf, wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa yusari'una fil khairat, wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa yusari'una fil khairat, wa ulaika minas salihin, wa ulaika minas salihin. Ya, yang artinya adalah laisu sawa'a, mereka itu tidak semuanya sama. Min ahlil kitabi, di antara ahli kitab, Yahudi, Nasrani itu, atau umat-umat yang diturunkan kepada mereka Alkitab, baik Zabur, Taurat, Injil, atau suhuf-suhuf, lembaran-lembaran. Ummatun qa'imah, ada segolongan umat, segolongan orang, qa'imah, yang teguh, yang lurus, yang menegakkan petunjuk-petunjuk apa-apa yang ada terkandung di dalam kitab-kitab mereka. Yatluna ayatillah, mereka selalu membaca ayat-ayat Allah. Yatluna, tala yatlu itu maknanya sesungguhnya berbeda dengan yaqra'una. Ya. Meski kalau bahasa Indonesia di dalam terjemahannya diterjemahkan sama. Yaqra'u itu artinya dia membaca, yatlu itu artinya juga dia membaca. Tetapi ada yang membedakan. Kalau yaqra'u itu adalah membaca dengan merangkaikan, ya, merangkai atau menghimpun kata-kata. Tetapi kalau yatlu tidak sekedar itu, tetapi merangkai kata-kata, memahami apa yang dirangkai dalam kata-kata itu sehingga menjadi kalimat itu dia pahami, dia hayati, lalu dia ikuti
kandungannya, petunjuk yang ada di dalamnya. Karena sesungguhnya tala itu adalah awalnya untuk menggambarkan anak kecil yang suka niru orang dewasa yang ada di hadapannya biasanya. Kalau ada orang dewasa di hadapan anak kecil ngerokok misalnya, maka anak ini juga menirukan ngerokok. Itu tala yatlu. Tapi kalau ini dinisbatkan penggunaannya untuk mengikuti Al-Quran misalnya, mengikuti ayat-ayat Allah, maknanya adalah membaca, memahami dan mengikuti petunjuk-petunjuk yang ada di dalam bacaannya itu. Ya. Jadi sebenarnya istilah MTQ, musabaqah tilawatil Quran, itu harusnya tidak sebatas untuk memperlombakan keindahan bacaan, tetapi juga memperlombakan bagaimana pemahaman para kompetitor ini, para peserta perlombaan itu dalam memahami apa yang dia baca dan pengamalannya seperti apa. Begitu mestinya tilawah. Jadi tilawah dengan qiraah itu diterjemahkan ke Indonesia, karena memang tata bahasa Indonesia atau kata bahasa Indonesia itu berbeda dengan kata bahasa Arab. Kata bahasa Arab itu untuk orang pertama ada sendiri, untuk orang kedua ada sendiri, untuk orang ketiga ada sendiri, untuk single satu orang, untuk dua orang, untuk di atas 3 ke atas, untuk laki-laki sendiri, untuk perempuan sendiri, ya, dan lain sebagainya. Berbeda-beda. Nanti seperti ini tadi, membaca dalam pengertian hanya membaca tok tadi, atau membaca dalam pengertian ini tadi mengikuti kandungan atau petunjuknya itu beda, dan seterusnya. Ya. Baik. Yatluna ayatillahi, mereka selalu membaca ayat-ayat Allah ana al-lail, tengah malam. Wahum, dan mereka yasjudun, mereka selalu bersujud, salat maksudnya. Yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Yu'minu, bukan yu' tapi yu'. Hati-hati membacanya, membedakan antara hamzah dengan ain. Jadi bukan yu'minuna tapi yu'minuna billahi wal yaumil akhir, dan mereka selalu beriman kepada Allah dan hari akhir, hari kiamat nanti. Dan mereka juga selalu menyuruh kepada yang ma'ruf, kebajikan. Al-ma'ruf itu adalah sesuatu yang dikenal. Dari kata arafa, ya'rifu, itu mengetahui, mengenal. Bahasa Arabnya perkenalan. Apa perkenalan dalam bahasa Arab? Ta'aruf. Ya, ta'aruf dari akar kata yang sama dengan al-ma'ruf. Ya, ta'aruf itu perkenalan. Kalau al-ma'ruf sesuatu yang dikenal. Wa ya'muruna bil ma'ruf, dan mereka selalu menyuruh kepada kebajikan-kebajikan yang dikenal. Dikenal oleh apa? Dikenal oleh siapa? Dikenal oleh syariat, ya, ketetapan Allah yang seperti dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dan dikenal pula oleh budaya, oleh kehidupan lokal, sistem kehidupan lokal situ. Itu al-ma'ruf. Lawan katanya adalah wa yanhauna 'anil munkar. Al-munkar itu dari kata angkaro yungkiru, mungkir. Kamu kalau ditanya jangan mungkir dong. Nah, itu artinya jangan mengingkari, jangan tidak mengakui. Ya, mungkir itu pelakunya. Objeknya namanya mungkar, yang diingkari, yang asing. Asing bagi apa atau bagi siapa? Asing bagi syariat. Dalam pandangan syariat, asing bagi kehidupan
lokal situ, budaya kehidupan lokal itu al-munkar. Ya, jadi al-ma'ruf lawan katanya adalah al-munkar. Kemudian wa yusari'una fil khairat. Wa yusari'una fil khairat. Yusari'una selalu bersegera fil khairat di dalam berbagai kebajikan. Tadi al-ma'ruf dimaknai kebajikan, al-khairat juga dimaknai kebajikan. Nah, ini juga begitu. Nah, sekali lagi bahasa Arab itu memang begitu. Jadi tergantung pada susunan kalimatnya. Diletakkan di susunan kalimat seperti apa kata tersebut, maka maknanya akan berbeda. Seperti ini al-ma'ruf maknanya yang dikenal tadi, kebaikan-kebaikan yang dikenal. Sedang al-khairat adalah kebaikan-kebaikan yang universal, yang bisa diterima, diakui secara umum. Benar, baik di hadapan Allah, dicontohkan oleh Rasulullah, dan sudah dikenal berdasarkan tolok ukur, barometer secara umum, ya, yang bersifat mendunia, al-khairat. Wa ulaika minas salihin, dan mereka itulah termasuk orang-orang yang saleh. Saleh itu nama pelakunya, saleh. Nama pekerjaannya adalah salaha yasluhu atau saluha yasluhu, yang artinya adalah baik atau benar. Saluha yasluhu atau maknanya tidak rusak. Sesuatu yang tidak rusak itu disebut juga dengan soleh. Ya, soleh. Lalu maknanya juga patut, pantas. Saluha yasluhu, solihun. Kalau solihun berarti adalah orang yang baik, tidak rusak, dan pantas, patut, cakep. Ya, cara berpikirnya, ngomongnya, ya, berperilakunya itu pantas, tidak pernah menimbulkan kontroversi. Ya, apa ucapannya, apa perilakunya, ya, tidak menimbulkan fitnah dan lain sebagainya. Itu adalah orang soleh, orang soleh. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, dua ayat ini sesungguhnya konteksnya adalah menerangkan. Allah menerangkan kepada kita, umatnya Nabi Muhammad SAW, tentang adanya sekelompok orang di kalangan umat-umat yang diturunkan kepada mereka kitab Taurat dan Injil, yaitu Yahudi Nasrani, yang di ayat-ayat sebelumnya Allah telah menerangkan betapa banyak oknum-oknum di kalangan mereka itu yang jahat, yang durhaka, yang munafik, yang musyrik, yang kafir, yang fasik, dan lain sebagainya. Tetapi kata Allah, tidak semuanya begitu, tidak sama. Ada di antara mereka itu sekelompok orang yang tetap qaimah, lurus. Nah, sebagaimana juga di kalangan umat Islam juga ada yang begitu. Ada oknum-oknum yang jahat, yang menyimpang, yang sesat, yang munafik, fasik, kafir, bahkan musyrik. Ada. Tetapi ada orang-orang yang tetap lurus. Ada ekstrim kanan, ada ekstrim kiri, dan ada garis lurus. Ya, ada orang-orang yang kelompok di garis lurus. Siapa mereka itu? Mereka itu yang mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Ya, ini yang disebutkan ada berapa yang tadi? Ada 5. Ya, bukan Pancasila saja yang 5, tetapi ciri-ciri orang soleh juga 5 disebutkan di sini. Ya, yang pertama adalah
yatluna ayatillahi ana al-lail. Apa ini maknanya ini? Sederhananya di sini adalah gemar ngaji. Ya. Kan baca ayat-ayat Allah tengah malam. Itu maknanya ngaji. Jadi gemar ngaji. Ciri-cirinya, sifat-sifat mereka itu adalah suka ngaji ana al-lail. Mereka membaca Taurat, membaca Injil. Tapi Taurat dan Injil yang masih belum mengalami perubahan. Karena sungguhnya Taurat, Injil itu tidak pernah berubah. Tetapi yang merubah adalah oknum-oknumnya, ya, orang-orang yang memang menghendaki penyimpangan-penyimpangan, maka mereka merubah-rubah. Lalu Allah menurunkan kitab yang terakhir, yang sesungguhnya fungsi kitab yang terakhir ini yang kita baca ini, Al-Quran ini adalah membenarkan kitab-kitab terdahulu dan sekaligus menjelaskan kitab-kitab terdahulu, di mana kitab-kitab terdahulu itu terjadi penyimpangan-penyimpangan oleh umat, oleh kaum di masa itu diterangkan oleh Al-Quran. Tanpa Al-Quran diturunkan, kita tidak tahu apakah mengalami perubahan atau tidak, kita tidak tahu. Ya. Maka Allah menerangkan tentang perubahan-perubahan itu di dalam kitab Al-Quran ini. Jadi yang pertama adalah mereka selalu membaca ayat-ayat Allah di tengah malam dan mengikuti petunjuk-petunjuk yang ada di dalamnya. Ya. Jadi umat Yahudi, umat Nasrani, mereka yang melakukan ini di masanya sebelum Muhammad Rasulullah SAW itu diangkat sebagai seorang Rasul, maka sesungguhnya mereka itu termasuk orang Muslim, termasuk orang mukmin, termasuk orang soleh ini yang diterangkan ini. Ya, jadi yang pertama gemar ngaji. Kata Allah, Al-Quran itu berfungsi sebagaimana Allah memperumpamakan. Al-Quran itu seperti air hujan yang turun ke bumi. Dan hati kita itu perumpamaannya seperti tanah yang tandus. Kalau Allah menurunkan air dari langit ke bumi yang tandus, ke tanah yang tandus, maka menyebabkan tanah itu menjadi subur dan kemudian menumbuhkan berbagai tumbuhan yang kemudian bisa diambil manfaatnya. Demikian pula hati kita, tanpa ada Al-Quran, tanpa seseorang membaca, memahami Al-Quran, maka bagaikan hati yang gersang, yang tandus. Baru akan subur itu apabila menerima petunjuk-petunjuk Al-Quran, sehingga akan menyuburkannya dan menumbuhkan berbagai tanaman amal soleh. Tumbuhlah amal soleh yang bermanfaat buat dirinya sendiri dan manfaat buat sekelilingnya. Jadi Bapak Ibu, jika ingin hatinya subur, menumbuhkan berbagai tanaman yang bermanfaat, yaitu amal soleh, maka bacalah Al-Quran. Ya. Tanpa baca Al-Quran, hati menjadi gersang, tandus. Sehingga orang yang demikian biasanya kalau menghadapi masalah mudah putus asa. Tapi kalau suka membaca Al-Quran, subur, ya, menghadapi persoalan-persoalan, dia akan lari mencari jawaban dalam Al-Quran dan pasti menemukan. Ya, itu yang pertama, sifat yang pertama. Apa tadi sifat pertama? Sregep ngaji. Ya, sregep ngaji. Ini termasuk Bapak Ibu ini sregep ngaji ini. Setiap hari Ahad sama Sabtu pagi, coffee morning ya. Ya. Sama apa? Senin juga.
Oh ya, luar biasa. Berarti apa namanya? Subur hatinya. Dan mudah-mudahan menumbuhkan banyak amal kesalehan yang manfaat buat dirinya dan buat sekelilingnya. Yang kedua adalah sregep sholat. Tidak hanya sholat 5 waktunya, tetapi sholat-sholat tatawu'nya, sholat-sholat sunnahnya. Tatawu' itu dari kata ta'ah, ya, taat. Tatawu' itu berarti amalan-amalan yang sunnah, yang berfungsi sebagai menambah ketaatannya kepada Allah. Ya, sholat-sholat sunnah sudah banyak, sholat-sholat sunnah yang ada. Ada sholat malam, ada sholat duha, ada sholat sunnah rawatib yang mengiringi sholat 5 waktu. Ada sholat 2 gerhana, ya, gerhana matahari, gerhana bulan. Sholat Idain, Idul Fitri, Idul Adha. Sholat istikharah, sholat tahiyatul masjid, sholat ba'dal wudu, ya. Sholat apa lagi? Banyak. Sehingga tidak perlu kita mengada-ada sholat sendiri. Ada sholat apa namanya? Sholat minta rezeki, tidak ada. Ada sholat anak-anak saya besok mau menghadapi ujian, saya mau sholat agar anak-anak saya dimudahkan dalam menghadapi uji. Tidak ada sholat yang niatnya seperti itu, tidak ada. Ya, jadi jangan mengada-ada sholat. Sholat tatawu yang ada itu sudah banyak. Kalau kita mengamalkannya, maka kata Allah di dalam sebuah hadis qudsinya, aku akan angkat dia sebagai kekasihku. Ya, dan barang siapa yang memusuhi kekasihku, maka aku umumkan perang dengannya. Ya, jadi kalau kita ingin mendekat kepada Allah, maka cukup dengan yang wajib-wajib. Kalau masih juga ingin lebih dekat, maka amalkanlah yang sunnah-sunnah. Dan kalau sudah demikian, Allah telah berjanji, kalau dia melaksanakan itu, aku rela menjadi telinganya untuk dia mendengar. Aku rela untuk menjadi lisannya untuk dia berbicara. Aku rela untuk menjadi matanya untuk dia melihat. Dan aku rela menjadi tangannya untuk dia beraktivitas. Ya. Dan kalau dia meminta, maka aku akan beri. Masya Allah. Jadi ini makna sregep sholat. Ya. Sholat wajib pun harus kita kuasai, karena nampaknya yang paling populer hanya sholat yang normal saja. Nanti padahal masih ada sholat dalam keadaan di perjalanan, ya, menjamak, mengqashar. Ada sholat untuk orang sakit, ada sholat khauf, ya, sholat dalam keadaan takut dalam situasi perang. Ini meskipun kita tidak berharap mengamalkan itu, alias tidak berharap perang, tapi tetap mestinya kita pelajari itu. Karena itu bagian dari syariat. Bagaimana tata cara sholat dalam keadaan seperti itu dan lain sebagainya. Wahum yasjudun. Ini ciri yang kedua. Ciri yang ketiga adalah yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Mereka itu selalu beriman kepada Allah dan hari akhir. Sesungguhnya rukun iman itu kan ada 6 yang sudah kita kenal. Tapi cabang-cabangnya ada banyak. Ada di dalam hadis Imam Al-Bukhari disebutkan ada 79 cabang iman. Tetapi di sini hanya diwakili oleh billahi wal yaumil akhir, karena ini yang paling mendasar. Keberimanan seseorang kepada Allah akan menumbuhkan keikhlasan, ya, ikhlas. Jadi dia beraktivitas melakukan apa saja semata-mata karena Allah.
untuk Allah, sebagai ungkapan rasa syukurnya kepada Allah, terima kasihnya kepada Allah. Wal yaumil akhir, dan keberimanannya kepada hari akhir akan mengendalikan amal perbuatannya juga. Sehingga apabila kepikir, ya, dalam pikirannya terbetik keinginan untuk melakukan penyimpangan, maka jika keberimanannya kepada hari akhir ini selalu menggaung, menyelimuti jiwanya, hatinya, maka dia akan pikir-pikir, nanti aku akan mempertanggungjawabkan setiap apa yang aku lakukan di dunia. Dia tidak peduli ada CCTV atau tidak. Sehingga orang ini akan merasa diawasi, waskat, pengawasan melekat. Itu adalah keimanan kepada Allah dan keimanan terhadap hari akhir. Orang kalau sudah ini menyatu dengan dirinya, maka insya Allah dia akan merasakan dan ada pengawasan yang melekat tadi. Yang keempat, ini tadi yang ketiga. Yang keempat adalah wayanhauna anil wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Dan mereka selalu menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Kalau dalam hal menyuruh kepada yang ma'ruf, saya yakin tidak ada di antara kita yang terkendala kalau hanya mengajak, menyuruh kepada kebaikan. Tidak ada beban, tidak ada persoalan. Tetapi sampai pada giliran mencegah dari yang mungkar, nah ini terkadang ada kendala-kendala yang seharusnya ya ditiadakan. Ya. Ada ewoh pekewoh, ada sungkan, ada rasa takut. Gimana Pak? Kalau saya tegur itu mesti orangnya jadi nyatru saya Pak. Nanti kalau saya ingatkan Pak itu, atasan itu biasanya tidak lama, ya, kira-kira 3-4 hari pasti saya dimutasi Pak. Nah, rasa takut dan sebagainya. Ini ketika sampai pada wayanhauna 'anil munkar. Ini yang keempat. Yang kelimanya adalah wa yusari'una fil khairat, dan mereka selalu bersegera untuk melakukan berbagai kebajikan, tidak pakai lama. Jadi setiap ada kesempatan untuk melakukan kebaikan dan dia mampu, apa istilahnya, GPL, apa GPL, gak pakai lama. Gak pakai lama. Kalau bahasa kampungnya ndak pakai jurus koke. Koke itu maksudnya engko dhisik. Engko dhisik itu koke. Ya. Baik, sekarang Bapak Ibu coba perhatikan. Mulai dari nomor 1, kemudian nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Kesemuanya menggunakan bentuk kata kerja mudhari'. Kata kerja mudhari' itu adalah kata kerja masa kini dan akan datang. Present tense dan future tense. Kata kerja yang menunjukkan pekerjaan itu dilakukan sekarang dan akan datang. Kalau Al-Quran menggunakan bentuk kata kerja seperti ini, maknanya adalah sekarang dan seterusnya, terus menerus, berkesinambungan, atau dalam bahasa ringkasnya adalah menjadi tabiatnya, jadi hobinya, jadi budayanya, jadi kebiasaannya. Mulai dari tadi yang pertama, yatluna ayatillah. Ini yatluna itu kata kerja mudhari'. Salah satu tanda atau yang menandai bahwa kata kerja itu adalah bentuk mudhari', itu biasanya diawali dengan huruf ya. Nah ini yatluna. Kemudian yasjuduna. Ya juga. Kemudian yuk minuna, lalu
ya'muruna, yanhauna, ya semuanya. Kemudian yusari'una, ya juga. Jadi setiap ayat Al-Quran menggunakan bentuk kata kerja mudhari ini. Kalau ini dinisbatkan kepada suatu pekerjaan seseorang, maka pekerjaan itu dilakukan secara berkesinambungan. Contoh di dalam surah Al-Baqarah di awal-awal itu, hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah itu juga iya semuanya itu. Yu'minuna bil ghaibi, yu'min. Itu artinya terus menerus, senantiasa, berkesinambungan, beriman kepada yang gaib. Wa apa? Yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah, dan selalu mendirikan salat. Berkesinambungan terus menerus. Tidak kadang-kadang salat, kadang-kadang enggak begitu, tetapi terus konsisten. Wa bil yaumil yuqimuna shalat wa jadi hilang ini Pak ya. Yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya, mimma razaqnahum yunfiqun. Dan di dalam berinfak dia juga berkesinambungan terus menerus. Jadi tabiatnya ini. Tapi kalau Al-Qur'an menggunakan kata kerja madhi, itu maknanya sudah lampau. Ya, past tense. Tapi kalau Al-Quran menggunakan kata kerja masa lalu, past tense, tetapi kejadiannya kok belum terjadi, ini menunjukkan kepastian. Pasti kelak akan terjadi. Tidak mungkin tidak terjadi. Contoh apa? Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi itu diguncangkan seguncang-guncangnya. Zulzilat itu kata kerja madhi, pasif dan madhi. Telah diguncangkan seguncang-guncangnya. Tapi kan belum terjadi. Karena ini menggunakan kata kerja madhi, kata kerja masa lalu, ini pasti terjadi nanti. Tidak akan meleset. Jadi kalau Allah menggunakan bentuk berita dan menggunakan kata kerja madhi, beritanya itu menyangkut masalah apa yang akan terjadi nanti, tapi kok menggunakan kata kerja masa lalu, ini menunjukkan pasti terjadi. Contoh idza jaa nasrullahi wal fatah. Apabila telah datang kemenangan atau pertolongan dari Allah. Ayat ini turun jauh-jauh sebelum Islam memperoleh kemenangan. Tapi sudah menggunakan apabila telah datang pertolongan dari Allah. Idza jaa nasrullahi wal fatah, dan kemenangan. Maka betul-betul terbukti kemenangan itu datang betul. Baik, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, ini 5 perkara tadi yang selalu diawali dengan kata kerja mudhari itu menunjukkan bahwa tabiat yang dimiliki oleh orang-orang soleh itu adalah seperti ini. Dan ini terintegrasi, tidak boleh hanya dikerjakan sebagian saja. Jika ingin dirinya menjadi orang yang soleh dengan kesalehan yang sempurna, nah ini kan minas solihin, tidak lagi menggunakan minal ladzina aslahu atau minal ladzina salahu, tidak, tetapi sudah menggunakan kata sifat. Begini yang saya maksud Bapak Ibu, supaya mudah memahami apa yang saya maksud. Begini, berbeda pernyataan begini, redaksi Pak Muhsin itu bernyanyi ya. Tetapi Pak Muhsin itu bukan penyanyi. Bernyanyi dengan penyanyi itu beda.
Orang kalau sudah disebut penyanyi, maka menyanyinya pasti bagus, karena sudah profesinya menyanyi itu. Tetapi kalau sekedar menyanyi, semua kita bisa menyanyi, tetapi kita bukan penyanyi. Lah ini menunjuk kepada profesi sudah. As-solihin, orang-orang yang soleh, yang kesalihannya sempurna. Jadi Bapak Ibu, jika ingin dirinya sempurna kesalihannya, amalkanlah 5 perkara ini. Sregep ngaji, sregep sholat, sregep beriman kepada Allah dan hari akhir, sregep amar ma'ruf nahi mungkar, sregep melakukan kebaikan. Ya. Ini kita ngaji itu memang bukan untuk menilai orang. Jadi jangan salah paham ya. Jadi nanti saya khawatir kita ngaji begini setelah tahu pengetahuannya tentang ciri-ciri orang soleh, lalu kita gunakan untuk menilai orang, mencela orang. Oh, wong kuwi ndak sregep ngaji, ndak soleh. Bukan untuk itu. Setelah kita tahu ciri-ciri orang soleh, pakai untuk dirinya sendiri. Aku ki wis soleh apa belum? Ya. Sudah mengamalkan 5 perkara ini apa belum? Kalau belum, ini patokannya. Karena salah satu fungsi Al-Quran adalah Al-Furqan. Apa itu Al-Furqan? Pembeda, sebagai alat ukur. Kalau kita ingin mengukur diri kita sudah soleh atau belum, ya ini alat ukurnya. Dan lebih daripada itu, jika kita kan biasanya atau memang di agama kita diperintahkan untuk bergaul dengan orang-orang yang soleh. Napa niko? Tombo ati iko limang perkara. Akan ada salah satunya wong kang soleh kumpulono itu ya. Makna wong kang soleh kumpulono itu, solehnya itu ini tadi kriterianya. Bukan soleh karena bajunya, memakai baju dengan atribut tertentu. Oh, itu atributnya, gambarnya begitu. Oh, koncoku podo karo aku soalnya. Ya. Bukan begitu cara mengukurnya. Dari manapun dia, kelompok manapun, baju merah, baju hitam, baju putih, baju hijau dan lain sebagainya, dari manapun, manakala mereka mempunyai tabiat seperti ini, maka mereka adalah orang-orang soleh yang patut untuk kita jadikan sebagai sahabat-sahabat. Kita pergauli mereka. Jadi bukan karena bajunya sama, ya. Apa enggak boleh memakai simbol-simbol bajunya? Boleh saja, tetapi jangan konsentrasinya ke sana. Jangan fokusnya ke simbol-simbol materi, simbol-simbol lahir. Tapi ini 5 perkara ini. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, jadi ini apa yang dapat kita kaji pada malam hari ini. Setelah kita memahami ini dan kita berusaha untuk mengamalkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, selanjutnya baru kemudian kita hafalkan. Makanya Rasulullah itu akhlaknya adalah Al-Quran, karena memang begitu. Jadi begitu membaca Al-Quran dan mengandung petunjuk, beliau mengamalkannya. Ya. Maka kemudian hafallah beliau. Jangan malah dibalik memburu hafalannya dulu. Rasulullah saja ditegur, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Hei Muhammad, kamu jangan tergesa-gesa untuk menggerakkan lidahmu, lisanmu untuk menghafalkannya. Ya. Surah apa itu? Surah Al-Qiyamah. Al-Qiyamah. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, inna alaina jamahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Dan apabila kami bacakan Al-Qur'an itu, maka ikutilah bacaan itu. Artinya ikutilah petunjuk-petunjuknya. Tsumma inna alaina bayana.
Kemudian kewajiban kamilah untuk memperjelasnya, bayana. Ya, baik Bapak Ibu yang saya hormati, ini kurang lebih yang dapat saya sampaikan di kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan bimbingan dan kemudahan kepada kita untuk menjadi orang-orang yang soleh, di mana orang-orang soleh nanti akan dikumpulkan di surga Firdaus paling tinggi itu. Ya, dan itulah yang kita minta setiap rakaat salat kita dalam surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Jalan yang lurus yang seperti apa yang kamu minta? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat ya Allah. Siapa mereka? Diterangkan oleh surah An-Nisa ayat 69. Wa may yuti'illaha war rasula faulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyina wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Nah itu yang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka itu kelak akan bersama dengan orang-orang yang Allah karuniakan nikmat atas mereka. Siapa mereka? Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Mereka itu adalah dari para nabi, orang-orang pecinta kebenaran, orang yang mati syahid, dan orang-orang yang soleh. Ya, jadi harus konsisten, Bapak Ibu, konsekuen. Kalau kita meminta itu, ya ini kita amalkan ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Kita akhiri dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.